Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidi sadat wa qudwatil qadat sayyidina wa maulana Muhammad khairu makhluqin fil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil miqat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga malam ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama hadir, bersama-sama duduk di satu majelis yang mulia untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita akan terus diberikan kepada kita sampai akhir hayat kita. Amin. Begitu pula nikmat yang telah diberikan kepada kita, Allah berikan kepada orang-orang selain kita. Amin. Baik dari keluarga kita yang dekat maupun yang jauh, tetangga kita maupun kaum muslimin muslimat yang lain. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin hadirat muslimin muslimat dimanapun antum berada, bulan Rajab malam ini sudah masuk bulan malam yang ke-18, malam 18 di bulan Rajab 1442 Hijriah. Berbagai macam amalan yang dianjurkan di bulan Rajab sudah kita beritahukan. Tinggal panjenengan sendiri sudah melaksanakan atau belum. Istighfar yang sudah dijelaskan kira-kira ning dihitung tanggal 1 sampai tanggal 18 sudah berapa ribu istighfar yang kita baca? Sudah berapa juta istighfar yang kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala? Ini mumpung masih ada kesempatan separuh terakhir bulan Rajab, mari kita gunakan untuk lebih memakmurkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Rajab, Syahruz Zar. Syahrul Rajab ini bulan untuk menanam. Wa Sya'ban Syahruz Saqi. Dan bulan Sya'ban bulan untuk nyirami. Wa syahrul Ramadan syahrul hasad. Bulan Ramadan ini bulan untuk memanen. Monggo panjenengan gunakan bulan Rajab ini untuk menabur benih, untuk menanam. Monggo nanam, bagaimana kita mendapatkan hasil amalan-amalan di bulan Rajab ini, sehingga masuk Sya'ban kita tambah semangat ibadah, masuk Ramadan kita tambah lagi semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab ini juga hadirin, ada satu peristiwa besar yang pernah dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang menakjubkan, yang merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini diabadikan di dalam Al-Qur'an. Diabadikan di dalam Al-Qur'an. Ya, Isra dan Mi'raj ini peristiwanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an supaya bisa kita ketahui, kita pelajari, ya, sehingga menambah keimanan yang ada di dalam hati kita.
Dan malam Isra dan Mi'raj ini merupakan malam yang paling istimewa khusus bagi Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa malam istimewa? Karena di malam itu Nabi Muhammad bertemu dengan Allah langsung, hadirin, tanpa hijab. Enggak ada, bukan hanya berkata-kata saja, bercakap-cakap saja seperti Nabi Musa, tapi langsung wa jama'allahu baina ru'yatihi wa kalami. Kata Imam Ad-Daibai, Allah menggabungkan di saat itu bukan hanya bercakap-cakap saja, tapi ru'yatihi wa kalamihi. Nabi Muhammad bisa melihat zat Allah dan bisa langsung bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Padahal kita tahu, hadirin, kenikmatan surgawi besok, mudah-mudahan kita mendapatkannya. Amin. Itu yang paling nikmat ketika dapat memandang zat Allah. Penghuni surga, besok ini penghuni surga, hadirin, nanti setiap hari tertentu, kalau nggak salah Jum'ah, ini nanti akan diberi kesempatan untuk bisa memandang zat Allah. Dan itulah puncak kenikmatan surgawi. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang melebihinya. Nggak bidadarinya, nggak istananya, nggak juga makanannya, nggak ada. Tapi ketika memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad ketika masih hidup sering berdoa, ya Allah, Nabi Muhammad ini pengen bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Pengen bisa melihat Allah. Nah, sebelum beliau meninggal dunia, sebelum dibukakan pintu surga, Nabi Muhammad sudah dikasih kesempatan untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya beliau Nabi Muhammad ini, apa yang bahasa Jawa niki janjane, asline iki ora kepengin balik maning. Nabi Muhammad gak kepengin balik lagi ke dunia. Kenapa? Sudah bisa memandang zat Allah. Legatnya luar biasa, nikmatnya luar biasa. Belum di surga sudah bisa memandang zat Allah. Makanya malam yang paling istimewa bagi Nabi Muhammad, khusus bagi Nabi Muhammad, adalah malam Isra dan Mi'raj, ketika beliau bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Kalau kita sebagai umatnya mungkin malam istimewa itu macam-macam. Ada yang mengatakan malam Jumat, ada yang mengatakan malam Idul Fitri, Idul Adha, atau malam nisfu Sya'ban, malam 1 Rajab. Atau mungkin ning jare wong Tegal sing paling istimewa ya malam Minggu. Yo ya, Sabtune bayaran sih. Paling istimewa apa? Malam Minggu sudah. Ning jarane kula malam istimewa malam pertama, hadirin. Risa gembuyu terus, ngecepetan aja kasuwen. Nah, ini khusus bagi Nabi Muhammad malam Isra Mi'raj. Cuman kalau bagi kita hadirin, yang paling istimewa kata ulama adalah malam kelahiran Nabi Muhammad. Ini khusus bagi kita umatnya. Kenapa demikian? Sebab dengan kelahiran Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada umat manusia. Nabi membawa risalah Allah, membawa agama, membawa syariat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebarkan kepada umat manusia. Makanya alhamdulillah, berkat atau barakahnya Nabi Muhammad lahir, maka umat manusia menjadi kenal Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik dan hidayah, sehingga senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hadirin malam ini insyaallah sedikit demi sedikit kita kaji, kita ingatkan kembali peristiwa agung yang namanya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu terus diingatkan hadirin. Untuk apa tujuannya kita mendengar kembali atau menceritakan kembali? Tidak lain dan tidak bukan supaya iman kita tambah kuat, supaya iman kita tambah kokoh, supaya keyakinan kita semakin mantap, tidak goyah. Sebagaimana Allah dalam Al-Quran berfirman, wa kullan nakussu alaika min amba'ir rusuli
ma nusabbitu bihi fuadak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua kami ceritakan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Apa yang diceritakan? Min amba'ir rusuli, tentang kabar-kabar para rasul, berita-berita para nabi, cerita-cerita para rasul. Sengaja kami ceritakan semua kepadamu, tujuannya apa? Manuthabbitu bihi fuadak, tidak lain dan tidak bukan itu untuk menguatkan, kami kuatkan hatimu, kami kokohkan keimananmu wahai Nabi Muhammad. Ya, kalau sekali bernabi saja hadirin, manusia yang sudah dijamin masuk surga, sudah dipastikan masuk surga, karena beliau maksum. Nabi Muhammad maksum, artinya terjaga dari perbuatan dosa dan maksiat, sudah dijamin masuk surga. Nabi yang sudah dijamin masuk surga saja, ini masih diceritai tentang masalah nabi terdahulu hadirin. Allah ceritakan dalam Al-Quran Nabi Adam, proses penciptaannya, sampai bagaimana malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Dalam Al-Quran diceritakan tentang Nabi Nuh, bagaimana pembangkangan umatnya, bahkan anaknya sendiri sampai mereka tenggelam binasa. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Bagaimana Allah ceritakan Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semua diceritakan kepada Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Supaya hati Nabi Muhammad ini kuat. Nah, kita ini hadirin dengar cerita tentang Nabi Muhammad ini supaya iman kita kuat. Lawang Nabi Muhammad yang imannya sudah kuat saja butuh cerita itu, apalagi kita. Mulane kalau sampai ada orang yang mengatakan, oh nggak perlu kita ada peringatan-peringatan. Oh, nah zamannya Kanjeng Nabi nggak ada peringatan. Iya betul. Zaman sahabat pun nggak ada. Iya betul, karena sahabat langsung melihat Nabi Muhammad. Lah kita setiap hari sibuk kerja, esok mangkat, sore balik, bengi kesel. Yo ya, bengi maning turu, esok mangkat kerja maning. Loh kapan belajarnya? Ya. Ini kita hadirin lebih perlu lagi ya untuk mendengar cerita-cerita para nabi, para rasul, terutama cerita tentang baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai kelahirannya, bahkan mulai sebelum proses kelahirannya, bagaimana nur Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nur tersebut berpindah-pindah dari sulbinya nabi ke nabi ke nabi ke nabi sampai kepada ayah Rasulullah, sampai kepada ibunda Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia. Terus bagaimana masa kecilnya Rasulullah, bagaimana masa remajanya, bagaimana masa mudanya, bagaimana ketika beliau dilantik menjadi utusan Allah, bagaimana akhlak beliau, bagaimana syariat beliau. Ini perlu kita pelajari hadirin, sejarah seperti macam-macam ini, termasuk mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu mukjizat yang besar yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Isra dan Mi'raj. Isra ini perjalanan di malam hari yang dilakukan oleh Nabi Muhammad atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya, menggunakan kendaraan yang namanya Buraq, ditemani malaikat Jibril. Sebelumnya Rasulullah dibelah dadanya, kemudian ditambah kesuciannya. Kemudian sebelum sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad mampir ke Madinah, mampir kemana lagi? Madian, mampir kemana lagi? Bethlehem. Kemudian Nabi Muhammad menjadi imam, arwah para nabi kumpul di situ. Arwah para nabi kumpul, dan siapa yang jadi imam? Beliau baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi Adam, bukan Abul Bashar, bukan bapaknya manusia, bukan pula Nabi Ibrahim, bukan pula Nabi Isa, bukan pula Nabi Nuh, tapi beliau Nabi Muhammad yang jadi imam sholat saat itu. Ya, sing komat malaikat Jibril, sing imami Kanjeng Nabi. Sebelum kemudian Mi'raj. Mi'raj ini dari Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha sampai bertemu dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi hanya pada satu malam itu. Walaupun tidak semalam suntuk, tapi di malam itu terjadi dua-duanya, baik peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj. Loh, Beb, berarti membutuhkan waktu yang lama, Beb. Wong kita orang umroh bisa sampai 9 dina, 10 dina. Masa ini perjalanan Isra Mi'raj kok hanya sekejap mata? Ya, karena Allah yang menghendaki. Kalau Allah sudah berkehendak, apapun bisa terjadi. Jangankan Nabi Muhammad, ya, kemutan ceritane singgasana Ratu Bilqis, ya, sama Nabi Sulaiman dipindah hanya sekejap mata. Menunggu sanjuk mana? Loh, Nabi Sulaiman aja, di zaman Nabi Sulaiman ada orang yang bisa seperti itu, bukan Nabi loh. Ada orang yang bisa seperti itu, apalagi Nabi Muhammad. Yo ya, kadang-kadang nyong heran kalau wong sing ora percaya, ora mungkin lah menungsa kok bisa. Iki sing ngomong ora mungkin ki perlu di apa? Cuci apa nih? Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhana, kita terjemahkan dulu, terjemahan bebas ini. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang mana diberkahi di sekelilingnya, ya, untuk kami perlihatkan daripada tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini terjemahan secara bebas. Terjemahan secara bebas. Kalau kalimat ataupun ayat Al-Qur'an ini ditafsiri dengan semua ahli tafsir kita sampaikan pendapatnya, saya yakin 1 minggu, 21 hari, 24 jam, 7 hari tidak akan selesai, hadirin. Belajar sing awit esuk, anjuk esuk maning, pitung dina, pitung wengi ora rampung. Ya. Cuman kita ambil ringkasan-ringkasan daripada ucapan-ucapan ahli tafsir Al-Qur'an tentang ayat ini. Ya. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita dengar akan menambah keyakinan kita, terutama tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi, Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan kalimat subhan. Ini kalimat tasbih. Kalimat apa? Tasbih, artinya maha suci Allah. Kalimat tasbih ini, hadirin, kalimatun tuqalu inda ta'ajjub. Kalimat tasbih ini, hadirin, biasanya diucapkan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan. Dalam bulan apik nemen, subhanallah. Lihat bintang, subhanallah. Lihat laut, subhanallah. Lihat apa lagi? Lihat mobil bagus, subhanallah. Deleng wong wadon ayu, astagfirullah, subhanallah. Nah, ini kalimatun tuqalu inda ta'ajjub, kalimat yang diucapkan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan. Kenapa kok Allah pakai kalimat tasbih padahal bisa dengan kalimat yang lain? Karena Allah pengen menunjukkan peristiwa yang akan disebut dalam ayat ini peristiwa yang menakjubkan. Makanya disebut kalimatnya adalah kalimat tasbih. Sebenarnya hadirin di ayat-ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dan diawali dengan kalimat tasbih. Ya. Seperti dalam surat Yasin, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Kan awalnya tasbih itu. Tasbih. Kalimat selanjutnya, hadirin, Allah pengen menunjukkan, ya, setelah tasbih ini ada sesuatu yang menakjubkan apa? Adalah peristiwa apa? Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan manusia, proses menciptakan Allah pengen menunjukkan bahwa semua yang hidup di dunia ini selalu berpasang-pasangan, hadirin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala khalaqal azwaja kullaha, yang menciptakan semuanya itu berpasangan. Lanang pasangannya karo
wadon. Wong lanang ya pasangannya karo wong wadon. Ini Yasin hadirin. Gandul lanang ya anak gandul wadon. Semuanya ada, cuman kita orang ngerti. Dong nyong nandur kelengkeng 3 tahun ora wowo. Barang tak takoni anak kelengkeng wadone beli anak wadonan apa? Ternyata ada laki-laki, ada semuanya hadirin. Allah menciptakan ada laki-laki, ada perempuan, dan ini sesuatu yang menakjubkan. Kita orang ngerti ini lanang ora wadon tok ya, manusia, semuanya ada hadirin. Jadi kalimat subhan, kalimat tasbih ini Allah ucapkan, Allah sampaikan dalam ayat ini menunjukkan bahwa peristiwa yang akan disebut oleh Allah adalah peristiwa yang menakjubkan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Kemudian subhanalladzi asra, setelah tasbih Allah mengucapkan atau menyebutkan dengan kalimat asra yang mempunyai makna memperjalankan. Artinya apa? Ada yang menghendaki. Subhanalladzi ada lagi kalimat saro yasri. Saro juga artinya berjalan sama. Cuman kalau saro artinya berjalan. Artinya siapa? Yang menghendaki berarti yang berjalan, yaitu Nabi Muhammad. Cuman Allah menggunakan kalimat subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Berarti Nabi Muhammad melakukan Isra dan Mi'raj ada yang menghendaki. Siapa yang menghendaki? Allah. Siapa yang menghendaki? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sekaligus mematahkan pendapat yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad nggak mungkin mampu, beliau ini manusia. Masa sih manusia bisa melakukan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, muter-muter ke sorga, ke langit pertama, kedua, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum subuh sudah kembali ke tempat tidurnya. Nggak mungkin. Ada yang mengatakan demikian. Secara akal nggak mungkin. Mau kata wong sing ngomong kaya kowe, ente jawab, memang bener dul. Secara akal ki ora mungkin nang uteke kowen. Sebab kon ki menung sa. Secara akal juga Nabi Muhammad memang manusia. Dan Nabi Muhammad nggak bisa mungkin karena beliau statusnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai manusia. Kalau memang yang berkehendak Nabi Muhammad mungkin tidak masuk akal, mungkin nggak bisa. Tapi ini lain, Allah ucapkan subhanalladzi asra. Ya, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Artinya apa? Yang menghendaki perjalanan itu bukan Nabi Muhammad, tapi Allah Subhanahu. Ini Gusti Allah berkehendak, apapun yang tidak mungkin menjadi mungkin hadirin. Wis dong Gusti Allah wis ngomong, Allah sudah berkehendak, ente aja mikir nggo polone sampean. Lepas otak panjenengan. Jangan mikir sudah. Kalau Allah sudah berkehendak, jangan mikir pakai otak, percuma sudah. Mikirnya pakai apa? Pakai hati. Pakai apa? Pakai iman. Enggak bisa pakai otak, enggak bisa. Ya, makanya kadang-kadang kulo heran, ada orang Islam sendiri yang enggak percaya dengan oleh ngomong orang mungkin, manusia kok enggak mungkin. Ya enggak mungkin ningkon sing ngomong, ningkon sing lakoni ya orang mungkin. Tapi kalau Allah sudah berkehendak ya mungkin saja. Kalau atas usaha saya hadirin, ya, malam ini misalkan malam ini ujuk-ujuk ya, Habibmu wis ana nang Jakarta. Padahal tembe saja maksudnya baru saja jam 7 malam Habibmu nang Zainal Fajri. Tahu-taunya jam 7 lebih semenit ada di Jakarta. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Kalau secara ini enggak mungkin. Cuman kalau Allah sudah menghendaki, mungkin enggak? Ya mungkin saja. Gusti Allah yang menghendaki ente ewo. Yo ya, aneh ini ada orang kok nggak percaya dengan Isra Mi'raj, terus mikir pakai akal. Ente mikirnya nggak akal ya orang bakal percaya. Mikirnya pakai hati, mikirnya pakai iman. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nah, begitu pula ini hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan hadirin, subhanalladzi asra, Allah yang telah memperjalankan. Artinya apa? Allah yang menghendaki Nabi Muhammad ketemu dengan Allah. Bukan atas usaha Nabi Muhammad
atau atas keinginan Nabi Muhammad, tapi Allah yang menginginkan Nabi Muhammad mendatangi Allah. Hebat boleh. Ente datang ke rumah saya, sama saya ngundang panjenengan. Pak Marno, nanti hari Selasa atau hari Rebo malam Kamis, jenengan datang ke rumah saya, nanti makan bareng dengan saya. Terhormat hadirin. Ya Pak Marno. Ya. Cuman sejen maning Pak Marno tahu apa ujuk-ujuk teka bareng omahe kula, ya pas kebenaran saya lagi makan, dicak mangan bareng. Lain hadirin. Antara diundang sama datang sendiri itulah artinya apa? Kalau diundang mendapatkan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad ini diundang oleh Allah. Nabi Musa minta sama Allah, belum dikasih hadirin. Nabi Musa minta sama Allah, belum dikasih. Bahkan ketika Nabi Musa ingin bercakap-cakap dengan Allah, Nabi Musa diperintahkan untuk nyopot sandal. Sandalnya kon copot dingin Musa. Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj tidak ada perintah untuk mencopot sandal. Ya, makanya ada yang mengatakan sandalnya Rasulullah ikut Isra dan Mi'raj. Ya, mulane perumpamaan bentuk sandalnya Rasulullah terumpah Nabi Muhammad ini punya keistimewaan sendiri hadirin. Go jimat ke mandi. Sandalnya Rasulullah ikut Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi dengan hambanya. Kok Allah nggak ngomong dengan bi rasulihi, dengan bi nabiyihi, padahal Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi nabi. Kok enggak nabi? Kok enggak rasul? Pakainya bi'abdihi. Pakainya hamba hadirin. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Bukan pakai rasulnya atau nabinya, tapi ulama mengatakan wasful ubudiyah akhasul awsafi wa asyrafuha. Kata ulama, sifat penghambaan adalah sifat yang istimewa dan sifat yang paling mulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa? Kalau orang sudah mendapatkan predikat hamba, berarti orang itu tidak mungkin tidak mungkin mengingkari Allah, tidak mungkin tidak nurut sama Allah, pasti nurut sama Allah. Apa yang menjadi perintah Allah maka dia akan melakukan, apa yang menjadi larangan Allah maka dia akan menjauhi. Ini seorang hamba. Dan Nabi Muhammad hadirin ini benar-benar hamba yang sejati. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, betul, kita pun hamba Allah. Kita hamba sama, kita hamba Allah hadirin. Nabi Muhammad hamba Allah. Cuman Nabi Muhammad hamba yang istimewa. Kula lan panjenengan hamba sing dablek. Hamba sing dablek diperintah ya kadang-kadang dilakoni, kadang-kadang ora. Disuruh menjauhi, malah kadang mendekati. Naudzubillahi min. Nah, ini kita hamba yang dablek hadir. Nabi Muhammad hamba yang paling istimewa. Seorang hamba itu pasti akan taat kepada majikannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, penyebutan Nabi Muhammad dengan hamba dalam ayat ini ya, untuk tujuannya ini untuk menjaga kita semua umatnya agar tidak sesat. Seperti umatnya Nabi Isa alaihi salam, saking cintanya sama Nabi Isa, saking senengnya sampai Nabi Isa, saking mendewa-dewakannya sama Nabi Isa, sampai-sampai mereka mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan. Ya, gini mboten? Dan kita ini sehebat apapun Nabi kita Muhammad, walaupun beliau melakukan Isra dan Mi'raj dengan waktu yang sebentar, walaupun beliau punya keistimewaan yang luar biasa, punya mukjizat yang luar biasa, bisa membelah bulan, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit. Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan dikira menghidupkan orang mati ini hanya berlaku pada nabi yang lain. Nabi Muhammad juga bisa hadirin.
Ini mukjizat Nabi Muhammad SAW. Begitu pula ada kambing yang sudah nggak keluar susunya, diimek kali Kanjeng Nabi keluar susunya. Dari sela-sela tangannya keluar air yang menyegarkan untuk diminum ratusan orang ketika perang. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu hebatnya Nabi Muhammad. Ya Allah pengen menjaga jangan sampai umatnya Nabi Muhammad rusak akidahnya, rusak tauhidnya. Ya makanya disebut bi abdihi, sehebat apapun nabi kamu, sehebat apapun rasul kamu yang bernama Muhammad itu, beliau tetap hamba Allah Subhanahu wa taala. Bi abdihi dengan hambanya. Ini pun sekaligus mematahkan omongan orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj hanya ruhnya saja. Hanya apa? Ruhnya saja. Bahkan nasi ngomong Kanjeng Nabi Isra Mi'raj kuwi ngimpi. Jarene apa? Ngimpi ya berarti dudu mukjizat to, Dul. Ya ngimpi itu nyombe bisa. Ngimpi mabur juga bisa mabur maring Jakarta. Pernah beli sampai ngimpi mabur? Pernah ya, kita gampang. Kalau ngimpi kita orang pun bisa, berarti bukan mukjizat. Ini mukjizat ngimpi. Ya. Ada yang mengatakan Rasulullah hanya ruhnya saja, jasadnya itu masih di rumahnya. Enggak, ini mematahkan bahwa yang namanya hamba ini mesti harus terdiri dari dua unsur, yaitu jasad dan roh. Sebab kalau satu unsur saja, misalkan jasad saja, nggak ada ruhnya, berarti namanya bukan hamba, tapi namanya apa? Mayit. Nggak ada rohnya, namanya apa? Mayit. Kalau roh saja nggak ada jasadnya, namanya bukan hamba, tapi namanya apa? Ruwetok. Ya berarti kayak genderuwo, ya. Nggak ada jasadnya. Jadi yang namanya hamba harus ada dua unsur, yaitu jasad dan ruh. Paham ya? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan menggunakan nakirah. Menggunakan nakirah, yang enggak menggunakan ma'rifat. Kalau ma'rifat kan al-laila, ada alif lamnya. Ini pakainya lailan, tandanya tanwin. Nakirah ini. Ya. Kenapa pakainya nakirah? Kata ulama, dalla ala taqlili muddatih. Ini menunjukkan waktu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Ini waktunya hanya sedikit saja. Tidak semalam suntuk hadirin. Kalau al-laila berarti semalam suntuk dari maghrib sampai subuh. Nabi Muhammad nggak semalam suntuk, hanya sebagian malam saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Hanya sebagian malam. Ulama mengatakan, ada yang mengatakan sepertiga malam, ada yang mengatakan 4 jam, ada yang mengatakan 3 jam, ada yang mengatakan beberapa menit saja. Bahkan ada yang mengatakan seperti Imam Ad-Daibai, "Tsumma arudduhu minal arsy qabla ayyabrudal fars." Kemudian Nabi Muhammad kembali dari arsy, kembali dari Isra dan Mi'raj, menuju ke rumahnya dan kasurnya belum berubah menjadi dingin. Jadi kasur itu anget ya. Kayak kita duduk di sini, duduk di bantal ya, menyat sing bantal dicekel mesti anget nggih. Ya, ini bekas dudukan kita mesti angetnya berapa menit kira-kira? Berapa menit? Biasanya dong jagong terus anget, bohongnya anget apa panas? Sing paling panas berarti anaknya akeh jarene. Jare wong kemien ya. Berapa menit kira-kira? 5 menit. Enggak ada 5 menit ya, kurang lebih 5. Kata Imam Ad-Daibai, Nabi Muhammad Isra Mi'raj kembali lagi ke rumahnya, kasurnya dipegang belum berubah menjadi dingin, masih anget kasurnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ya memang ini kalau dipikir secara akal hadirin yang enggak masuk akal. Dipikir secara akal tidak masuk akal. Jadi mikir peristiwa ini jangan pakai akal kita. Percuma sudah. Percuma. Dipikir secara akal tidak akan sampai akal kita hadirin. Setiap peristiwa yang ada dalam Isra Mi'raj ini kalau dipikir secara akal nggak masuk akal. Kalau Nabi Muhammad syakkus sadr, dibelah dadanya sebelum berangkat. Operasi dicuci dengan air zam-zam. Tuh bayangkan
Ya, siapa yang bisa ngoperasi langsung dicukut organ tubuhnya tanpa alat, tanpa apapun, yang ambil malaikat, dicuci, dipasang lagi. Emangnya mesin apa? Ya. Ini kalau bukan kehendak Allah ya nggak akan dipikir secara gares pikirnya, ya orang bakal bisa. Nah, ini peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian kalau kita mau lihat jaraknya hadirin antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, ini mungkin kurang lebih, saya kurang tahu pastinya, kayaknya 1.500 km. 1.500 km ke sini Tegalan jauh endi kira-kira? Mari Jakarta berapa ratus? 300. Berarti Tegal Jakarta PPB 600 ya. Andi ajak saya 500, PP ini ping pira? 1 5 enggak ada 4 ya, 3 ya kurang lebih segitulah. Jadi bolak-balik. Zaman segitu belum ada pesawat, belum ada motor, belum ada mobil, belum ada Grab, belum ada Gokar, durung ana ya. Jadi kalau mau melakukan perjalanan sampai ke Masjidil Aqsa ya berarti mesti berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Tapi Nabi Muhammad hanya dengan sekejap mata saja. Beliau naik buruk, nggak masuk akal lagi nih. Kalau pakai akal ya nggak masuk akal. Kecepatannya buruk itu sekali menghentakkan sayapnya itu sebatas mata memandang. Ada yang mengatakan kecepatannya cahaya. Kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. 300.000 km per detik. Bayangannya angel kan? Ini kecepatan cahaya hadirin. Bener nggak saya? 300.000 km per menit apa per detik? Per detik. Kecepatan cahaya. Anak sing sekolah fisika. Guru fisika ada nggak? Kecepatan cahaya berapa? 300.000 km per detik. Ini kecepatan cahaya. Ada yang mengatakan, kalau buruknya makhluk dari cahaya mungkin. Malaikat Jibril diciptakan malaikat dari cahaya mungkin untuk melakukan kecepatan cahaya. Cuman kalau manusia biasa hadirin, anak sing mikir ke, mikiran jok mono wallahu alam ya. Kalau manusia biasa pakai kecepatan cahaya bisa remuk dagingnya. Loh, orang ini pakai pesawat F-16 saja, pesawat tempur, sing cepet emang cepet. Ini saja perlu latihan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Kemudian kupingnya wis rada budek ya. Ini sudah macam-macam sudah. Dan dites benar-benar hanya orang-orang tertentu saja yang mampu untuk megang pesawat tersebut. Ini kecepatannya bukan cahaya, baru kecepatan pesawat tempur saja hadirin. Kowe kadang-kadang rampung wis gliyeng-gliyeng ya. Ini kecepatan cahaya, Nabi kok bisa? Nabi kan manusia. Ya, manusia itu asal muasalnya diciptakan dari tanah. Lihat, bukan unsur cahaya ini Nabi Muhammad. Ya. Nah, ini yang ada yang mengatakan demikian hadirin. Nabi Muhammad itu ketika dibelah dadanya, dicuci hatinya ini sekaligus di-upgrade. Tahu di-upgrade? Itu di-update loh ya, di-upgrade. Dari manusia yang mungkin punya unsur-unsur biasa kemudian di-upgrade menjadi manusia yang penuh dengan cahaya. Ya, diubah istilahnya unsurnya menjadi unsur cahaya sehingga ketika melintas menggunakan buruk dan bersama dengan malaikat Jibril, Rasulullah bisa ngimbangi. Ana sih ngomong kayak gue. Cuman kalau saya yang ngomong nggak bisa. Nabi Muhammad memang diciptakan oleh Allah, wujudnya ini dari nur. Nure Kanjeng Nabi ini sudah ada sekian ribu tahun bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nur tersebut pindah dari sulbi Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa sampai kepada orang tua Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Nabi Muhammad dari asalnya saja sudah ada unsur cahayanya. Jadi nggak masalah kalau Nabi Muhammad melintas menggunakan buruk dengan malaikat Jibril dengan kecepatan cahaya, nggak ada masalah karena Rasulullah SAW sudah mengandung unsur cahaya. Terus aja mono-mono kayong airnya mikirnya kedawan sampean. Bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terminal pertamanya memulai Isra dan Mi'raj dari mana? Dari Masjidil Haram. Masjidil Haram ini pusat masjid, pusat tempat ibadah, rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang ada di Bakkah, Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Ini Masjidil Haram. Jadi Nabi Muhammad memulainya, startnya dari masjid, tempat yang mulia. Masjidil Haram kemana? Dari masjid ke masjid. Nah, ini yang perlu kita pikirkan hadirin, yang perlu kita pikirkan. Apapun tujuan perjalanan kita, baik niatnya silaturahim kah, niatnya kondangan kah, niatnya mungkin hanya berkunjung saja, niatnya mungkin hanya rekreasi, usahakan niat perjalanan jauh kita ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Oh, saya mau ke Jakarta, tujuannya apa? Lillah. Tujuannya dengan tujuan yang baik. Sekalipun kita punya tujuan yang utama, tapi tujuan yang afdol, yang paling utama kita utamakan. Yaitu apa tujuannya? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Muhammad melakukan Isra dan Mi'raj dari tempat yang mulia menuju tempat yang mulia, dari masjid menuju masjid yang menjadi pusatnya adalah masjid, sebab masjid tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang dahulu hadirin, orang-orang dahulu ketika ditimpa musibah, ada bencana, ada ujian, sumpek, pikiran, mungkin ditagih utang, dia melayune orang paling dini, melayune maring masjid. Mulane bokat sampean ditagih utang maring masjid. Orang bakal konangan. Sumpeknya kayak apa? Masuk masjid, pikirannya tenang hadirin. Ini orang-orang dahulu. Jadi masjid ini sumber ketenangan. Kalau zaman sekarang lain, mumet, mikiri dunia, mikiri ekonomi, mikiri keluarga, maringnya diskotik. Tambah mumet mana? Masjid ini tempat ibadah hadirin. Masjid ini baitu kulli taqi. Kata Rasulullah, masjid ini tempatnya orang yang bertakwa. Satu keterangan lain, masjid ini tempatnya orang yang beriman. Tempatnya orang yang, bahkan orang-orang dahulu mereka ini menjadi alim, menjadi soleh, menjadi ulama besar, belajarnya ada di masjid. Allahumma sholli ala Muhammad. Pernah Habib Salim Asyadiri, Sultanul Ulama, rajanya ulama ini pernah ditanya sama seseorang, wahai Habib, kenapa sih ulama-ulama zaman dahulu ini kualitasnya hebat-hebat, ilmunya mumpuni, ibadahnya luar biasa, mereka benar-benar takut kepada Allah Subhanahu, tidak bisa dibeli, tidak cinta dunia, yang dipikirkan adalah akhirat. Ulama dahulu hadirin. Ulama sekarang kok lain dengan ulama dahulu. Alim sih alim, pinter sih pinter, tapi kualitasnya nggak seperti orang dahulu. Tanya sama Habib Salim, kok bisa seperti itu Habib? Apa jawaban Habib Salim Asyadiri? Beliau mengatakan orang dahulu itu lulusan jami'. Lulusan apa? Jami'. Maksudnya masjid jami'. Jami' di sini maksudnya masjid. Orang-orang dahulu mereka alim, allamah, mereka ahli ibadah, mereka soleh, mereka wali karena mereka lulusan masjid jami'. Sedangkan orang sekarang betul mereka alim, betul mereka pinter, tapi mereka lulusan jami'ah. Jami'ah ini artinya tempat kuliah,
tempat belajar, tempat untuk menuntut ilmu namanya jamiah, tempat kuliah. Orang sekarang lulusannya lulusan jamiah. Orang dulu lulusan jami', makanya lain. Maksudnya lain, Beb. Jami' ini kan mudzakkar. Kalau dalam nahwu itu ada istilah mudzakkar muannas. Jadi kalimat yang menunjukkan laki-laki. Muannas kalimat yang menunjukkan perempuan. Jami' enggak ada tak marbutohnya. Ya, maka secara umum biasanya ini menunjukkan isimnya ini mudzakkar, menunjukkan laki. Sedangkan jami'ah ada tak marbutohnya, salah satu tandanya apa istilahnya muannats. Ya, ini ada pada kalimat jami'ah. Jami'ah yang artinya tempat kuliah, tempat belajar, sekolah, madrasah dan lain sebagainya. Ini pakainya tak marbutoh, artinya menunjukkan perempuan. Sedangkan masjid jami' menunjukkan laki-laki. Kemudian Habib Salim Asy-Syatiri mengucapkan satu ayat Al-Qur'an, walaisal dzakar kal unsa. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Bagian laki-laki tidak sama dengan bagian perempuan. Dalam waris ini hadirin, laki-laki mendapatkan 2 bagian, perempuan mendapatkan 1 bagi. Enggak sama laki-laki dan perempuan. Jelas beda kualitasnya laki-laki dan perempuan. Ini mohon maaf bukan merendahkan wanita, memang seperti ini hadirin. Ayat Quran mengatakan laisa dzakar kal unsa, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Orang-orang dahulu mereka lulusan jami', lulusan masjid, mudzakkar sawa, laki-laki bener ini hadirin. Makanya kualitasnya luar biasa. Sekarang lulusannya lulusan muannats, lulusan perempuan yang nggak sama laki-laki dan perempuan. Kalau orang-orang dahulu hebat, ya memang luar biasa. Lulusannya lain, lulusan masjid jami', lulusan masjid. Dan alhamdulillah, Zainal Fajri juga masjid ini. Kita belajar di masjid. Mudah-mudahan kualitasnya sama dengan ulama dahulu. Allahumma amin ya robbal. Makanya jangan sepelekan masjid. Kon belajar agama nanti nang masjid. Masjid kayaknya nang kuliah. Kon sing wadon dudu lanang, nyong sing lanang nggih. Lanang ora wadon ora pada. Ya kan? Paham sampai di sini? Ora paham ya? Nah ini apa orang-orang dahulu hadirin mereka hebat-hebat karena lulusan masjid, bukan lulusan kuliah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik hidayah sehingga hati kita selalu terpaut dengan masjid. Hati kita selalu gumandul dengan masjid, ya, terikat dengan masjid, sehingga ibadah di masjid, ngaji di masjid, zikir di masjid, semuanya di masjid. Mudah-mudahan barokah. Allahumma amin ya rabbal. Bis adzan. Sudah adzan ya, monggo adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la
القائمة آل سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة فاشفر فرجك العافية الراضية وبعث مقاما محمود الذي ولدته إنك لذو بكل عند يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة اللهم لا تحرمنا إليك بالشر وقدر وإحسان الوجود مغفرانا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, sebelum kita tutup pengajian kita pada malam hari ini, ada beberapa permohonan Fatihah untuk mereka yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama yaitu Bapak Sucipto Roso, ya, tetangga Masjid Zainal Fajri, yang meninggal tadi pagi jam 7:30 dan telah dimakamkan jam 2 siang di pemakaman Panggung Kota Tegal. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal solehnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga telah meninggal dunia yaitu almarhumah Ibu Adriana binti Subardi, ibu besan dari Bapak Imron Rosadi tadi siang jam 11:30. Juga mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah terima segala amal solehnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan kelak dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Dan untuk seluruh keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, dan juga para donatur Masjid Zainal Fajri dan keluarganya yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni dosanya, diterima amal solehnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya pengumuman pengajian rutin hari Rabu malam Kamis yang akan datang di Masjid Zainal Fajri di waktu yang sama, tempat yang sama. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik sehingga bisa menghadirinya, amin ya rabbal. Dan juga infak serta sedekah rutin setiap selesai sholat. Insyaallah rezeki kita akan diberkahi oleh Allah, barokah dari sedekah yang kita keluarkan. Dan yang terakhir mohon doa untuk proses pembangunan perluasan Majelis Nurul Qulub, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja hadirin yang bisa kami sampaikan. Insyaallah ketemu lagi besok lusa malam Kamis di Masjid Zainal Fajri, waktunya ba'dal maghrib sampai isya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.